Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali para sahabat Dabela Bonsai dimanapun berada. Kali ini saya akan sedikit sharing ya, bagaimana sih cara membentuk pohon bonsai sancang yang meliuk-liuk gitu, meliuk-liuk. Jadi ini saya punya salah satu bibit ya, sudah menjadi bahan juga yang sudah saya program sekitar, kalau tidak salah ini sudah 1 bulan yang lalu. Nah sebenarnya kalau untuk membuat bonsai dengan meliuk-meliuk itu, contohnya untuk bonsai sancang itu sahabat, dari awal itu harusnya kita stek dulu dari batangan kecil seperti ini. Ini saya punya contoh satu yang sudah saya stek. Ini baru sekitar kelihatan tidak? Sekitar 1 minggu ini, sekitar 1 minggu, tapi belum berani saya panaskan di terik panas matahari, masih saya teduhkan. Nah ini dari pucuk-pucuk bonsai yang pohon-pohon bonsai sancang yang sudah saya pruning, jadi beberapa anak ranting itu saya potong. Nah kemudian saya tanam kembali. Setelah saya tanam kembali, saya program. Ketika tumbuh akar saya program, saya kawatin. Jadi ini sudah 1 bulan dari program yang sudah saya lakukan dengan cara tanam stek pucuk sancang tadi. Nah ini sudah saya kawatin. Jadi memang sebenarnya kalau untuk bonsai sancang ini sudah harus dari awal ya. Kalau kita mau meliuk itu dari pucuk yang sudah tumbuh akar, setelah kita stek itu baru kita liukan. Karena nanti kalau dia sudah membesar, contohnya sebesar jari kelingking saya ini, itu akan sangat sulit sahabat untuk kita tekuk seperti ini ya. Ini lumayan tekukannya, ini agak ekstrim juga. Kalau sudah seperti jari ini, kelingking ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena dia akan sangat mudah patah, sehingga sejak dari kecil seperti ini harus kita stek dan kita bentuk dengan gaya liukan yang kita inginkan gitu. Nah untuk mengambil stekan dari pucuk ini seperti apa? Nah ini contohnya. Nah contohnya dari stekan ini teman-teman, dari pucuk ini, dari pucuk sancang ini. Pucuk ujungnya kita gunting kira-kira mungkin segini, sejengkal kita potong di sini, titik ini kita potong, kemudian kita colok atau kita tanam dengan sistem stek gitu. Nah kalau sudah muncul akarnya, barulah kemudian kita bentuk dengan gaya lekukan. Nah ini juga bisa kita potong. Nah untuk gaya lekukan itu sendiri tergantung dari kita ya, kita mau seperti apa untuk gaya lekukan tersebut. Kita sesuaikan dengan konsep yang akan kita buat, seperti itu sahabat. Nah kemudian kita kembali lagi ya sahabat ya, dari hasil stekan yang sudah saya liukan ini sudah lumayan nih akarnya. Kalau mungkin di zoom sedikit, nah ini sudah terlihat ya, sudah terlihat akar-akarnya. Nanti dia akan sedikit merambat lagi nanti ke bagian paling bawah ini. Nah ini kedepannya memang harus double pot nih, double pot sampai batang liukan ini sudah mulai membesar ya. Misalkan sebesar jari saya, bisa kita pindahkan media atau kita double pot, artinya di bawah dari pot ini ada pot baru lagi, agar akar itu menjalar ke bawah mencari makan. Nah sambil menunggu itu kita tinggal sambil menunggu proses akar mencari makan ke bawah, kita juga harus rajin mempruning agar agar tunas-tunas yang muncul yang baru itu dia menarik akar untuk mencari makan dan memperbesar batang utama dari liukan ini. Nah ke depan itu juga nanti setelah batang ini sudah membesar, itu akan kita potong nanti dari beberapa cabang-cabangnya dari tunas-tunas yang sudah muncul ini, nanti dia akan membesar. Itu akan kita potong, kita akan seleksi bagian titik mana yang akan kita konsepkan sebagai batang terusan, kemudian stang pertama, stang kedua gitu. Seperti itu sahabat. Sebenarnya sangat mudah, tergantung bagaimana kita mengkonsepkan saja. Jadi pada intinya awalnya kita harus stek dulu ya. Kita stek seperti ini. Setelah dia hidup, akarnya sudah mulai tumbuh, segar, barulah kita kawatkan. Kawatnya jangan pakai kawat yang besar-besar, cukup kawat yang kecil ya, yang nomor 1 sepertinya, agar lebih mudah kita menekuk sesuai dengan konsep yang akan kita
buat nanti ke depan. Oke, sahabat, mungkin sedikit itu saja video singkat yang saya dapat bagikan. Mohon dibantu ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Yang terpenting subscribe sih, bantu saya untuk naik ke 1000 subscriber agar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih, salam bonsai, dan sehat selalu untuk sahabat-sahabat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.